belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 165 sampai dengan 174. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2 anak-anak tampak pada gambar halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Tampak pada gambar di sini ada tulisan, sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Ayo membaca anak-anak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan sekolah tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Ayo berdiskusi anak-anak. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahku adalah setiap hari petugas piket kelas harus menyiram tanaman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh menginjak rumput atau merusak tanaman di sekolah. Yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yang harus menaati tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika tidak mematuhi tata tertib tersebut? Jika tidak mematuhi tata tertib tersebut, maka tanaman di sekolah menjadi rusak atau bahkan mati, dan lingkungan sekolah menjadi gersang dan tidak indah lagi. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah setiap hari petugas piket kelas harus menyiram tanaman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh menginjak atau merusak tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena supaya tanaman tetap terawat dan tercipta lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Ayo bermain peran anak-anak. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Yang kedua, kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Dari Dayu anak-anak. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu berkata lagi, mengapa kita harus menyiram tanaman? Edo menjawab, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur.
Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh teks percakapan tentang pentingnya mematuhi aturan di sekolah dalam merawat tanaman. Dimulai dari Dayu. Kita berempat tugas piket kelas hari ini. Tugas Benny menyiram bunga. Udin menjawab, tapi hari ini Benny tidak masuk sekolah karena sakit. Lani berkata, tanaman bunga harus tetap disiram meskipun tidak ada Benny. Dayu bertanya, mengapa tanaman bunga harus disiram? Lani menjawab, tanaman bunga harus disiram supaya tidak layu dan tumbuh subur. Udin bertanya, bagaimana kalau kita bertiga menggantikan tugas Benny? Dayu menjawab, baiklah, setelah selesai membersihkan ruang kelas, kita menyiram tanaman bunga. Lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Tampak pada gambar Benny berdiri dengan satu kaki yaitu kaki kiri dan menekuk kaki yang sebelah kanan ke depan. Selanjutnya, Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Tampak pada gambar Benny berdiri dengan satu kaki yaitu kaki kanan dan kaki kiri ini ditekuk ke belakang. Kita lanjutkan anak-anak. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Tampak pada gambar Benny berdiri dengan satu kaki yaitu kaki kanan dan kaki kiri menekuk ke samping. Ayo berlatih anak-anak. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Ayo membaca anak-anak. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Dimulai dari Lina anak-anak. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Ayo berdiskusi anak-anak. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Kita amati kembali pada teksnya anak-anak. Yang bertanya di sini adalah Dayu. Di sini dengan kalimat tanya, bolehkah aku datang melihat? Dayu bertanya lagi, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Selanjutnya, Dayu bertanya lagi, di mana kamu menanamnya? Selanjutnya, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dayu dan Lina. Satu kali bertanya, yaitu, kapan kamu mau datang ke rumahku? Jawabannya adalah yang banyak bertanya adalah Dayu. Ke pertanyaan selanjutnya, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Baik, kita kembali ke teks. Di sini ada kata tanya bolehkah anak-anak? Ada kata tanya bolehkah? Ada lagi kata tanya siapa anak-anak? Selanjutnya ada kata tanya di mana? Ini seharusnya penulisannya dilepas anak-anak. Ada lagi kata tanya apa saja. Selanjutnya ada kata tanya kapan di sini.
Jawabannya, kata tanya yang digunakan dalam kalimat percakapan tersebut adalah bolehkah, siapa, di mana, apa saja, dan kapan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Jawabannya, yang menandakan kalimat tanya adalah kata tanya dan tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan tanda tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Ayo berlatih anak-anak, lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Karena jawabannya adalah nama orang, yaitu Ibu Lina, berarti ini menanyakan orang dengan kata tanya siapa. Kalimat tanyanya menjadi, siapa yang menanam bunga matahari ini? Lanjut ke kalimat kedua. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Karena jawaban berupa waktu, yaitu setiap sore, maka ini kalimat tanyanya menanyakan waktu anak-anak. Kata tanyanya menggunakan kata tanya kapan. Kalimatnya menjadi, kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Lanjut ke kalimat ketiga anak-anak. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Di sini jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Karena jawabannya berupa jumlah, maka di sini kata tanyanya adalah berapa anak-anak? Pertanyaannya menjadi, berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Lanjut ke kalimat keempat. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Karena ini jawabannya berupa benda, maka pertanyaannya adalah apa? Di sini. Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Lanjut ke kalimat kelima. Titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Ini jawabannya. Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Karena jawabannya berupa alasan anak-anak, maka ini pertanyaannya adalah menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu di rumah, lakukanlah variasi gerakan menekuk. Cobalah temukan gerakan menekuk lainnya. Hafalkan gerakan itu untuk kamu tunjukkan kepada temanmu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.